Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Anda Zemar dari Fakultas Kelautan dan Perikanan, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan rating 19. Nah, jadi di video kali ini adalah video ujian dari mata kuliah eksplorasi penangkapan ikan atau yang disingkat EPI. Nah, jadi di video kali ini ada 4 pertanyaan yang harus saya jawab di video kali ini, dan pastinya jadi di video kali ini ada 4 pertanyaan ujian yang diberikan oleh dosen. Yang pertama adalah apa solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan jumlah armada kapal berkapasitas besar di Indonesia. Atas dasar apa Anda berpikir itu merupakan solusi yang tepat? Apakah ada referensi yang relevan yang mendasari pemikiran Anda? Dan yang soal kedua, apakah solusi yang Anda tawarkan untuk memperluas lokasi penangkapan ikan potensial baru di Indonesia? Atas dasar apa Anda berpikir seperti itu merupakan solusi yang tepat? Apakah ada referensi yang relevan yang mendasari pemikiran Anda? Dan soal yang ketiga, apakah solusi yang Anda tawarkan untuk meningkatkan efisiensi waktu penangkapan ikan bagi nelayan di Indonesia? Atas dasar apa Anda berpikir itu merupakan solusi yang tepat? Dan apakah ada referensi yang relevan yang mendasari pemikiran Anda? Dan soal yang terakhir itu ada apa solusi yang Anda tawarkan untuk mengurangi pencurian ikan oleh nelayan asing di perairan Indonesia? Atas dasar apa Anda berpikir itu merupakan solusi yang tepat? Dan apakah ada referensi yang relevan yang mendasari pemikiran Anda? Nah, itu merupakan 4 soal yang akan dijawab pada video kali ini. Jadi soal pertama, apa solusi yang Anda tawarkan untuk meningkatkan jumlah armada kapal yang berkapasitas besar di Indonesia? Jadi jawabannya itu adalah meningkatkan isu solusi dari permasalahan umum yang menjadi kendala umum dalam mewujudkan kegiatan perikanan berkelanjutan di Indonesia, seperti pengelolaan perikanan atau fisheries management. Yang kedua itu bisa penegak hukum atau law enforcement, dan yang ketiga pelaku usaha perikanan. Terus harus ditingkatkannya lagi sistem pengelolaan perikanan yang merupakan isu strategi dan permasalahan umum yang pokok dalam mewujudkan sektor perikanan berkelanjutan yang ada di Indonesia. Dan atas dasar apa Anda berpikir itu merupakan solusi yang tepat? Jadi yang berdasari pemikiran saya ialah memang sudah menjadi hal yang tidak yang biasa bagi di negara kita ini tentang permasalahan melemahnya sistem dan potensial penangkapan ikan maupun di armada. Jadi kurangnya pengawasan juga di pelabuhan Indonesia, kebanyakan di pelabuhan di Indonesia ini. Referensi yang relevan kenapa pemikiran saya seperti ini adalah itu di salah satu jurnal bapenas.go.id yang membahas tentang isu strategi dan permasalahan tentang armada kapal yang ada di Indonesia. Jadi soal kedua itu, apa solusi yang Anda tawarkan untuk memperluas lokasi penangkapan ikan potensial baru di Indonesia? Jadi jawaban saya adalah seperti ini. Indonesia ini kan merupakan suatu negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta kilometer, yang memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar, dan potensi lestari sumber daya ikan atau maksimum sustainable yield atau MSY di perairan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,2 juta ton per tahun. Dan jumlah tangkapan kemudian untuk besar potensi perikanan tangkap di perairan umum yang memiliki total luas sekitar 54 juta ha, yang meliputi danau, waduk, sungai, rawa dan genangan air lainnya. Nah, jadi di sini solusinya adalah melakukan perikanan berkelanjutan, karena
memberikan perikanan membuat perikanan berkelanjutan ini adalah upaya memadukan tujuan sosial, ekonomi, dan ekologi. Konsep perikanan berkelanjutan muncul dari kesadaran lingkungan. Perikanan berkelanjutan dikembangkan karena kecemasan akan makin mensorotnya kemampuan lingkungan perairan untuk menyangga ketersediaan sumber daya ikan. Yang berdasari pemikiran saya adalah perikanan berkelanjutan ini memang merupakan salah satu upaya yang tepat untuk memperluas lokasi penangkapan ikan yang potensial yang ada di Indonesia. Karena mulai dari perikanan berkelanjutan ini, dari sini sudah mulai tersusun struktur kegiatan yang akan dilakukan jika nantinya akan memperluas wilayah perikanan yang potensial. Karena di dalam perikanan berkelanjutan ini sudah tertera peraturan ataupun dasar-dasar yang ada mencakup tentang perikanan yang ada di Indonesia. Referensi yang relevan atas pemikiran saya itu adalah makalah yang saya baca dari bappenas.go.id, itu tentang strategi pengelolaan perikanan berkelanjutan. Jadi kali ini kita akan menjawab soal ketiga, yaitu apa solusi yang Anda tawarkan untuk meningkatkan efisiensi waktu penangkapan ikan bagi nelayan yang ada di Indonesia. Nah, jadi solusinya ialah memberikan waktu yang agak banyak bagi nelayan agar bisa mendapatkan hasil tangkapan yang sesuai dengan efisiensi waktunya, dan juga nantinya hasil dari ikan potensial yang tertangkapkan dari waktu efisiensi tersebut, hasil ekonomi yang didapatkan oleh nelayan setara dengan hasil penangkapan ikan yang telah ditetapkan pada efisiensi waktu tersebut. Yang mendasari pemikiran saya adalah kenapa harus memberikan banyak uang waktu dan harus memberikan ekonomi yang standar dengan hasil penangkapan ikan itu, karena jika tidak sesuai maka para nelayan akan berpikiran negatif nantinya kepada seluruh industri perkapalan yang ada di Indonesia. Jadi hal yang mendasari relevan saya itu adalah yang mendasari referensi yang relevan dari saya itu dari makalah atau jurnal dari bappenas.go.id, yaitu tentang permasalahan isu dan cara solusi terbaik perikanan. Jadi ini soal yang terakhir, yaitu adalah apa solusi yang Anda tawarkan untuk mengurangi pencurian ikan oleh nelayan asing di perairan Indonesia. Jadi solusi dari saya itu adalah meningkatkan pengawasan dan mempertelitikan atau lebih teliti dalam mengambil isu strategi dan permasalahan umum. Karena jika banyak dari berita yang kita lihat, kenapa gampangnya atau mudahnya kapal-kapal asing masuk ke Indonesia itu karena kurangnya pengawasan, entah itu dari pengawasan masyarakat sendiri ataupun pengawasan dari sektor maritim ataupun pengawasan dari badan perikanan itu langsung. Yang mendasari pemikiran saya kenapa pengawasan itu penting, karena setiap kegiatan itu memang harus memiliki pengawasan, apalagi tentang perikanan Indonesia ini. Karena yang seperti kita tahu, Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar dunia dan memiliki jumlah luas laut yang banyak. Jadi tidak mudah sebenarnya untuk melakukan pengawasan yang baik. Namun apa salahnya jika kita mencoba untuk selalu mengawasi, dan itu pun harus dari industri ataupun sektor-sektor maritim yang harus duluan turun ke lapangan, biar masyarakat ini bernilai positif bagi mereka. Nah, jadi referensi yang relevan itu sama juga saya baca makalah tentang bappenas.go.id, itu tentang isu strategi dan permasalahan perikanan yang ada di Indonesia. Nah, sekian video
penjelasan tentang 4 soal tadi, dan merupakan video ujian dari eksplorasi penangkapan ikan atau yang disingkat IP. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.